Melihat Aisyah yang begitu bersemangat menyiapkan sarapan, membuat wanita berbadan tambun mendekatinya. Wah, kayaknya Nyonya hari ini lagi bahagia banget. Celetuk Bi Ijah yang membantu mengupas bawang untuk membuat nasi goreng seafood. Biasa aja kok, Bi. Aisyah menyangkal perkataan Bi Ijah, sementara kedua pipinya bersemu merah. Membuat sang asisten rumah tangga itu yakin jika hubungan Zildan dan Aisyah pasti sudah membaik. Bibi seneng loh kalau lihat Nyonya sama Tuan akur. Jujur saja, Bibi sangat menyukai Non Aisyah yang sangat pintar masak dan perhatian sama Tuan daripada wanita itu. Aisyah menoleh ke samping, di mana Bi Ijah sudah merajang bawang yang dia kupas tadi. Maksud Bibi Clarissa, tebak Aisyah. Bi Ijah mengangguk singkat. Ya, siapa lagi? Semua keluarga udah tahu kalau wanita itu cuma mau uangnya Tuan Zilan aja. Makanya Tuan Besar segera menikahkan Tuan dengan Nyonya Aisyah. Bibi nggak tahu lagi deh kalau misalnya Tuan menikah dengan wanita itu. Bisa-bisa badan Tuan semakin kurus karena tidak terurus. Gerutu Bi Ijah panjang lebar. Aisyah menanggapinya dengan tersenyum kecil. Lagi ngomongin apa? Bi Ijah yang kaget mendengar suara bas milik Zildan, dia menoleh dan wajahnya mendadak berubah menjadi pias. Tuan, aduh mati aku, gumam Bi Ijah. Aisyah yang tahu bagaimana mencairkan suasana, dia segera meraih cangkir dan membuatkan kopi untuk sang suami. Mas, ini kopinya. Kamu mau berangkat kerja ya? Gak sarapan dulu. Melihat Aisyah yang menyodorkan kopi kepadanya, membuat Zildan memindai wajah gadis itu. Kalian lagi ngomongin saya ya? Ucap Zildan dengan sorot elangnya. Aisyah terkekeh pelan. Ngomongin kamu? Perasaan kamu aja kali, Mas. Itu Bi Ijah lagi menceritakan tentang keponakannya kok, sahut Aisyah berkilah. Dia terpaksa membohongi suaminya sendiri. Zildan meninggikan sebelah alisnya. Oh ya? Tadi aku dengar kalian nyebut nama aku soalnya. Bener kan, Bi? Selidik Zildan. Bi Ijah mendadak jadi gelagapan sendiri. Oh, itu. Tuan, apa ya? Nama keponakannya Bi Ijah, Zildan juga. Kenapa emangnya? Kamu itu kok GR banget sih, Mas? Lah Aisyah. Bi Ijah yang mendengar perkataan Aisyah hanya manggut-manggut saja. Aduh, mati aku kalau ketahuan berbohong sama Tuan Zildan. Bisa-bisa dipecat ini dari kerjaan, gumam Bi Ijah dalam hati. Udahlah, itu nggak penting juga buat kamu. Kamu udah mau berangkat kerja ya? Aisyah memindai penampilan Zildan yang sudah rapi dengan dibalut jas berwarna hitam. Aku ada meeting pagi ini, jawab Zildan acuh tak acuh. Kemudian pria itu berjalan mengambil tas kerjanya. Melihat Zildan yang sudah akan berangkat kerja, Aisyah tergopoh-gopoh menyiapkan bekal untuk sang suami. Zildan yang baru saja ingin membuka pintu mobil, dia dihampiri Aisyah yang berlari mengejarnya. Mas Zildan, panggil Aisyah. Zildan menoleh dan menatap heran pada Aisyah yang tampak sedang mengatur napas. Ada apa lagi sih? Aku udah mau telat ini, tanya Zildan judes. Ini, Aisyah menyerahkan kotak bekal untuk Zildan. Pria itu hanya memandangi kotak bekal berwarna ungu yang masih ada di tangan Aisyah. Melihat Zildan hanya diam saja, Aisyah lalu meraih tangan suaminya dan memberikan kotak bekal yang berisikan nasi goreng seafood tadi. Malah bengong. Ini bekal buat kamu. Kan kamu gak sempet sarapan tadi. Dimakan ya, ucap Aisyah sembari tersenyum manis. Zildan sempat terpana melihat senyum tulus yang ditampakkan Aisyah kepadanya. Makasih, ucap Zildan dengan suara lirih. Hah? Apa? Aku gak dengar kamu ngomong apa tadi? Aisyah mendekatkan telinganya ke depan wajah Zildan. Aku bilang makasih, tegas Zildan. Aisyah lagi-lagi terkekeh pelan. Oh, sama-sama suamiku. Oh ya, salam Mas. Aisyah mengulurkan tangannya ke depan Zildan. Zildan yang hanya terpaku, entah kenapa, dia menuruti permintaan istrinya itu dengan mengulurkan tangan kanannya. Dan Aisyah segera menyambutnya dan mencium punggung tangannya dengan khidmat. Zildan sempat tertegun atas apa yang baru saja dilakukan Aisyah padanya. Sepertinya mulai sedikit tersentuh. Aku kan istri kamu. Nah, mulai saat ini, setiap kamu mau berangkat kerja ataupun pulang ke rumah, aku harus mencium tangan kamu, Mas. Hati-hati ya, Mas. Aisyah kembali berpesan. Jawab Zildan yang hanya dengan deheman. Mas, panggil Aisyah lagi. Membuat Zildan yang tadinya akan membuka pintu menoleh, mendelik kesal. Apalagi sih?
ucap Zildan dengan raut wajah yang sudah merah padam. I love you. Aisyah mengacungkan tangannya yang membentuk finger love, membuat Zildan hampir tersedak ludahnya sendiri. Udah masuk sana. Kamu mau bikin aku telat ya? Iya, maaf. Ya udah, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa bekalnya dihabisin, pesan Aisyah lagi. Iya, Bawel. Zildan pun segera masuk ke mobil dan menyalakan mesin mobilnya. Melihat mobil yang dikendarai oleh Zildan sudah meninggalkan halaman rumah, Aisyah kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang bahagia. Zildan yang sedang mengendarai mobil, sepanjang perjalanan dia tidak henti-hentinya tersenyum sendiri, mengingat bagaimana perlakuan Aisyah tadi. Perhatiannya beralih pada kotak bekal yang dia letakkan di atas dashboard mobil. Astaga, sihir apa yang udah dia kasih ke aku? Sampai-sampai dari semalam aku gak bisa melupakan wajahnya. Gerutu Zildan sendirian. Saat di lampu merah, Zildan yang menunggu lampu berubah menjadi hijau, dia iseng membuka ponsel dan melihat beberapa foto pernikahan yang sempat dikirimkan oleh mamanya beberapa hari lalu. Zildan, Mama harap kamu dan Aisyah segera memberikan kami keturunan. Pesan dari Mama Mirna membuat Zildan mengulas senyum tipis. Apa baiknya aku mencoba Uma Aisyah sebagai pendamping hidupku ya? Sepertinya selama ini aku salah menilainya, gumam Zildan sendiri. Ketika lampu lalu lintas telah berubah menjadi hijau, Zildan melanjutkan perjalanannya kembali. Akan tetapi, saat fokus menyetir, perhatian Zildan beralih pada sepasang pria dan wanita yang baru saja turun dari mobil dan memasuki sebuah butik. Clarissa, dia sama siapa itu? Melihat Clarissa yang berjalan memasuki butik bersama seorang lelaki asing, membuat Zildan menepikan mobilnya ke tepi jalan. Dia berniat untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Clarissa selama ini di belakangnya. Selamat datang, Tuan. Apa ada yang bisa kami bantu? Seorang pegawai butik menyambut ramah kedatangan Zildan. Namun, Zildan mengacuhkannya begitu saja dan melangkah memasuki butik yang terkenal di kota itu. Di salah satu rak yang khusus memajang gaun wanita, Zildan melihat bagaimana mesranya Clarissa menggandeng lengan laki-laki yang ada di sampingnya. Yang ini bagus, sayang. Aku jamin, kamu akan terlihat seksi jika memakainya. Seru pria yang berdiri tegap di samping Clarissa. Kamu ini ya, dasar mesum. Ini terlalu seksi tahu. Ya gak apa-apa dong, aku ini kan suami kamu, ucap pria itu lagi. Zildan yang mendengar pengakuan laki-laki itu mendadak darahnya berdesir. Tanpa mau membuang waktu lagi, dia langsung menghampiri mereka. Oh, jadi ini alasannya kenapa kamu menolak untuk menikah denganku. Melihat kehadiran Zildan membuat kedua mata Clarissa membeliak tajam. Zildan, kakak kamu di sini, ucap Clarissa gelagapan. Dia pun segera melepas rangkulannya pada pria yang ada di sampingnya. Zildan menatap nanar pada dua orang yang selama ini sudah menipunya. Aku pikir selama ini kamu tulus mencintai aku, Clarissa. Tapi ternyata kamu hanya menginginkan uangku saja. Bahkan kamu udah menikah dengan laki-laki ini, Mendengar Zildan yang berteriak, membuat beberapa pengunjung butik menoleh ke arah mereka bertiga. Zildan, kamu salah paham. Ini nggak seperti apa yang kamu lihat kok. Dia suami kamu kan? Sergah Zildan dengan emosi yang meledak. Brengsek, jadi selama ini kamu hanya mengincar hartaku aja untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Dasar tidak tahu malu. Hei, jaga omongan kamu. Dia ini istriku. Kamu gak berhak menghinanya. Pria yang berstatus sebagai suami Clarissa maju mendekati Zildan. Merasa emosinya sudah tidak bisa terkendalikan, Zildan mengepalkan tangannya dan dia melayangkan bogem mentah ke wajah pria itu. Keributan pun tak terelakkan. Zildan dan suami Clarissa saling baku hantam di butik tersebut. Hingga seorang satpam datang untuk melerai pertikaian mereka. Clarissa, kamu pikir aku akan diam aja setelah mengetahui semua ini, Aku akan menuntut kamu karena sudah memerasku selama ini, Clarissa. Lihat saja nanti. Wajah Clarissa mendadak menjadi pias setelah mendengar ancaman dari Zildan barusan. Aduh, gimana ini? Clarissa terlihat panik.
Kamu tenang aja sayang, masalah Zildan serahkan padaku, ucap suami Clarissa. Aisyah yang sudah bersiap menunggu kedatangan Zildan pulang dari kantor, gadis itu tidak henti-hentinya mematut diri di depan cermin. Duh, aku nanti ngomongnya kayak gimana ya? Coba aku praktek dulu ah. Aisyah membenarkan posisinya berdiri. Mas, aku udah siap untuk menjalankan kewajiban aku sebagai istri kamu. Hai, kok kaku banget sih? Aisyah menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan karena malu sendiri. Mas Zildan, aku udah siap jadi istri kamu seutuhnya. Ah, enggak. Mas, malam ini aku ingin menyerahkan sesuatu yang berharga sama kamu. Wah, kok aku malah deg-degan ya? Aisyah yang sejak tadi bertingkah seperti orang gila, tiba-tiba ponselnya berdering dan membuatnya segera meraih ponselnya. Ini nomor telepon siapa ya? Gumam Aisyah saat melihat deretan nomor baru yang menghubunginya. Halo, ini siapa ya? Sapa Aisyah setelah dia menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, apa benar ini dengan Nyonya Aisyah, istrinya Tuan Zildan? Terdengar suara wanita dari ujung telepon membuat Aisyah bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Iya, saya istrinya. Ini siapa? Tanya Aisyah penasaran. Maaf, kami dari pihak Rumah Sakit Harapan Kasih ingin memberitahukan bahwa suami Anda baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini kondisinya kritis. Kami menemukan kontak Anda di ponsel suami Anda. Mendengar berita mengenai suaminya mendadak dunia Aisyah seakan runtuh berkeping-keping, sehingga ponsel yang ada di genggamannya terlepas dan terhempas ke lantai. Ini nggak mungkin kan? Mas Zildan nggak mungkin mengalami kecelakaan. Dia pasti baik-baik aja. Kamu pasti baik-baik aja, Mas. Dada Aisyah terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit tubuhnya. Dia benar-benar tidak sanggup jika harus kehilangan orang yang sangat dia cintai. Bersambung, sampai jumpa lagi ya guys di bab selanjutnya. See you, bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah!